Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih berjumpa dalam dakwah keliling TVRI edisi Fikih Ibadah tentang sholat. Dan alhamdulillah hari ini kita masih berada di lokasinya Masjid Nurullah, Jalan Ratu Sianom 3 Ilir, Palembang. Dan kita haturkan karena panjatkan juga puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat hidayah dan karena dialah kita masih bisa berkumpul di Masjid Nurullah dengan keadaan sehat walafiat. Semoga juga salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya tetap tercurah hingga yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan, sebelum kita mendengarkan tausiah tentang fikih ibadah salat, marilah sama-sama kita simak penampilan hadroh kita pada hari ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi raqqat aynaya syauqan wa li taibata zarafata ishqan fa ataitu ila حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله بالحق تعلق وبغيره راء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغيره راء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا برسول الله محبا بالروضة سكنت روحي فأتاه الوحي فأشرق يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله
Oke, baiklah, itulah tadi penampilan hadroh yang telah melengkapi pertunjukan dan juga tausiah kita pada hari ini. Dan untuk itu mari kita dengarkan, sebelum itu mari kita undang Ustadz Haji Yan Syahril LCMA. Ustadz boleh ke depan bersama saya, Ustadz. Baik, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz, apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sudah PCR? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah swab Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Sudah prokes Ustadz ya? Sudah semua. Sudah semua. Jadi aman. Dan juga kami ingatkan juga untuk pemirsa yang ada di rumah, acara hari ini tetap dengan protokol kesehatan yang dijaga dengan ketat, dengan memakai masker Bu ya. Cuci tangan semua tidak tadi ibu-ibu? Oke, maskernya dipakai semua ya ibu-ibu? Oke, saya izin tidak memakai masker supaya suara saya lebih kedengaran, lebih jelas untuk ibu-ibu. Karena ini pengunjungnya ataupun majelis taklim yang hadir sungguh lumayan banyak Ustadz ya. Antusiasnya sangat banyak, karena itu kita tetap untuk menjaga protokol kesehatannya. Oke, untuk itu Ustadz, sebelum kita masuk ke tausiahnya, kita sapa dulu ini dari majelis taklim mana saja. Oke, dari Nurul Amal yang mana tadi? Nurul Amal. Oh, paling depan. Tadi yang kesini naik angkot hijau ya? Iya, senada sama jilbabnya Ustadz. Saya hafal tadi dilihat dari masjid. Noh, angkot hijau, jilbab hijau. Kok kompak cek itu Ustadz. Oke, yang merah-merah ini dari mana ibu-ibu? Al-Hikmah, luar biasa. Terus yang Masyito ini dari mana? Yang mana Masyito? Wah, sedikit sekali. Besok-besok lebih ramai lagi Bu, ajak sekampungnya. Yang belakang dari mana? Oke, yang belakang lagi dari mana? Iya, teriak aja nggak apa-apa Bu. Yang belakang lagi dari mana? Masya Allah, luar biasa Ustadz, semangat sekali, banyak sekali majelis taklim yang hadir hari ini. Tidak bisa kita sapa satu persatu karena durasinya Ustadz. Nah Ustadz, hari ini kita membahas tentang fikih ibadah sholat. Kalau kita membahas fikih, ini adalah aturan baku dalam Islam Ustadz ya, bahwa ada beberapa hal yang sudah ditentukan mengenai cara beribadah, mengenai ketentuan-ketentuannya, dan itu sudah disunahkan oleh Rasulullah juga. Ustadz, bagaimana sebenarnya fikih ibadah yang benar? Fikih itu apa? Lalu memang ibadah seperti apa yang harus kita lakukan sesuai dengan fikihnya? Mungkin banyak sekali pertanyaan tentang fikih ibadah ini, dan tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja dengarkan. Ini dia tausiah kita tentang fikih ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata para ulama, ciri-ciri orang yang pendek umurnya itu yang malas menjawab salam. Gimana, mau diulangi lagi atau cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah. Semuanya sehat-sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Saya doakan yang menjawab salam tadi diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya doakan yang menjawab salam tadi diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya doakan yang menjawab salam tadi diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya doakan yang menjawab salam tadi emasnya semakin berat. Saya doakan yang menjawab salam tadi semoga hutangnya semakin banyak. Jangan ya, pikirkan gimana cara bayar hutangnya itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salawat beriring salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang masalah sholat, yaitu bagian daripada fikih ibadah. Ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri orang muslim yang membedakan antara orang kafir dan orang muslim, yaitu dia mengerjakan sholat atau tidak. Kalau dia sholat, itulah ciri, yaitu di antara orang-orang muslim atau orang-orang yang beriman. Saya tanya, ibu-ibu sholat semua? Atau dang pergi ke sini baik sholatnya? Tidak ya? Alhamdulillah.
Jadi ibu-ibu, bahwa sholat ini sangat penting sekali. Kenapa dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima perintah sholat tersebut, tidak melalui malaikat Jibril, tidak melalui perantara yang lain, akan tetapi langsung Allah Subhanahu wa taala yang mengundang Rasulullah, yaitu sampai ke langit ketujuh. Bahkan malaikat Jibril pun tak mampu menemani Rasulullah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin Rasulullah sendiri yang langsung bersama Allah menerima perintah sholat. Kapan itu terjadi? Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Betul sekali, pintar ya ibu-ibu semuanya. Jadi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah diundang, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebut dengan istilah yaitu perjalanan. Kalau kita ini yaitu jalan-jalan. Kenapa? Karena ingin menghibur Rasulullah, karena ditinggal oleh pamannya dan istrinya yang tercinta, yaitu Siti Khadijah. Maka dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan-jalan. Ibu-ibu di sini saya tanya, jawab dengan jujur. Ada tak suaminya yang ketika ibu-ibu sedang bersedih, sedang gundah gulana, dihibur oleh suaminya, diajak jalan-jalan? Ada tak? Ada. Nah, berarti suaminya baik, ya? Apa dibiarkan saja, begitu saja? Enggak ya? Berarti suaminya sayang, masya Allah. Jadi tidak apa-apa. Ini salah satu iktibar hikmah. Apabila terdapat kesedihan, ya, maka diundang, diajak jalan-jalan, diajak jalan-jalan ke pantai, diajak jalan-jalan ke mall, diajak jalan-jalan ke pasar, diajak jalan-jalan beli emas. Betul tak, Bu? Betul. Begitulah Rasulullah dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke langit, kemudian setelah jalan-jalan mendapatkan oleh-oleh. Oleh-oleh itu yaitu perintah sholat. Jadi ini beban atau hadiah? Saya tanya, jawab dengan jujur. Sholat itu beban atau hadiah? Hadiah. Yang namanya hadiah itu enak atau tidak? Enak. Maka orang yang sholat itu akan mendapatkan kenikmatan tersendiri yang tidak dapat dirasakan oleh orang lain. Masya Allah, subhanallah. Jadi ini hadiah yang Allah sendiri yang ngasihnya, bukan makhluk Allah, bukan teman Rasulullah, tapi Allah yang langsung kasih hadiah ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ditinggalkan. Dan Rasulullah tidak galak, dia tidak mau dia makan sendiri, diajaknya yaitu orang-orang yang dicintainya. Siapakah mereka? Adalah umatnya. Maka hadiah tersebut dibagikan kepada umatnya, yaitu kita semua, untuk merasakan kenikmatan daripada sholat. Jadi enak tak sholat itu, Bu? Hadiah. Ibu kalau seandainya misalkan sedang ulang tahun, suaminya datang, ya, bawa kue ulang tahun, dikasih hadiah, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Senang dah? Jangan tahu-tahu. Senang ya? Senang kan? Kemudian suaminya datang, tiba-tiba bawa hadiah baju, senang dah? Tiba-tiba bawa amplop, senang dah? Kalau isinya kosong? Nah, senang kalau dikasih hadiah. Begitu juga suaminya ketika dia bekerja, dikasih oleh-oleh oleh direkturnya, dikasih itu THR oleh bosnya. Senang dah? Senang. Aku juga, Ustadz juga senang kalau seandainya kamu kasih hadiah amplop misalkan. Senang lah. Ya. Nah begitulah kita, ya. Allah kasih hadiah berupa sholat, maka jangan disia-siakan. Kenapa? Karena as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Barang siapa yang
Barang siapa yang merasakan bahwa solat itu adalah beban, artinya dia tidak dapat menikmati, yaitu makna daripada solat tersebut. Dia tidak dapat menikmati hadiah dari Allah, yaitu berupa solat. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita dapat menikmati solat tersebut? Maka kata para ulama, solatlah dengan khusyuk. Tahu tak khusyuk itu, Bu? Ngerti nggak makna khusyuk? Makna khusyuk itu adalah tarkiz min qauli wa fi'li. Sadar dengan apa yang diucapkan dan sadar dengan apa yang dia kerjakan. Bukan tidak sadar lagi. Maka kata para ulama, sebagaimana khusyuk itu mesti sadar ketika Allahu Akbar. Mesti sadar kalau posisi dia ini sedang sholat. Sholatnya di mana? Di masjid. Sholatnya di mana? Oh, saya sedang sholat di rumah. Kamu sholat di mana? Sholat dalam perjalanan. Harus sadar. Jangan tidak sadar lagi. Tarkiz min qauli wa fi'li. Sadar dengan apa yang diucapkan dan sadar dengan apa yang dia kerjakan. Allahu Akbar, takrir bilisan wa tasdik biqalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Lisan mengucapkan, hati mentadaburi. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, ya Allah. Kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Di hati ini ditadaburi, maka kita mendapatkan kenikmatan yang tidak dapat dirasakan oleh orang lain. Pak Ustadz, betul tidak as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Betul kalau salatnya khusyuk seperti tadi. Tapi kalau salatnya udah khusyuk, maka itulah sering terjadi. Banyak orang tempat kami Pak Ustadz rajin salatnya, tapi masih suka ngadu ayam. Ada di sini? Kati. Ibu-ibu tidak, Pak Ustadz. Mungkin yang di belakang kita ini, Ustadz, bapak-bapaknya. Dan semoga saja sih tidak. Ustadz, tadi begitu pentingnya sholat itu harus khusyuk, karena memang dengan begitu kita baru bisa mendapatkan nikmatnya sholat. Lalu apa saja fikih-fikih yang terkandung dalam ibadah sholat ini? Kita akan bahas sesaat lagi. Tetap di Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam, dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Dakwah Keliling TVRI,
insya Allah penuh berkah. Masya Allah, luar biasa. Masih semangat semua Ustadz, ibu-ibu yang hadir di sini. Walaupun ibu kami nengok kamu dari pojok ini, cak kue di pasar ibu, cak di pasar pagi kami nengok. Warna-warni, lemaknya Ustadz, ada yang pink, ada yang hijau, yang kuning, yang merah, tinggal milih bae. Cak cenil kalau kata aku Ustadz ini Ustadz. Luar biasa. Nah Ustadz, kita hari ini masih membahas tentang fikih ibadah sholat. Lalu apa saja fikih yang terkandung? Ketika tadi di segmen 1 kita sudah membahas tentang sejarahnya, bagaimana asal muasal kita mendapatkan perintah sholat. Lalu apa saja fikih yang harus kita patuhi dalam menjalankan ibadah sholat ini? Boleh Ustadz langsung dijawab. Baiklah. Jadi berbicara tentang masalah fikih berarti kita berbicara tentang masalah syariat. Karena makna fikih itu ada tafahum, yaitu memahami bagaimana cara melaksanakan sholat yang sebenarnya, sehingga akan terbentuk akhlak yang baik dalam diri kita. Maka sebalik seperti yang saya tanya tadi, banyak orang di tempat kami sholat Pak Ustadz tapi masih suka ngomongin orang. Banyak tempat kami Pak Ustadz yang rajin sholatnya tapi masih suka makan harta haram. Banyak tempat kami Pak Ustadz rajin sholatnya tapi masih suka ngomongin orang. Betul tidak? Di sini ada? Nggak ada? Alhamdulillah, berarti soleha semua. Ya, alhamdulillah. Kenapa Pak Ustadz? Karena sholatnya tadi tidak khusyuk. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa unsur sholat ini terdapat 3 unsur Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama adalah unsur rukun, yang kedua adalah unsur wajib, kemudian yang ketiga adalah unsur sunnah. Perkara rukun dalam mazhab Imam Syafi'i terdapat 13 rukun di dalam melaksanakan sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai tahiyat. Kemudian perkara wajib seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, tidak ada istilah perkara wajib, akan tetapi disebut dengan istilah di dalam fikih Syafi'i, yaitu sunnatul aba'ad dan sunnatul hayat. Namun dalam mazhab yang lain seperti Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi, Imam Maliki mengatakan bahwasannya itu adalah perkara wajib. Kemudian yang selanjutnya yaitu perkara sunnah. Perkara rukun kalau tertinggal maka wajib kita isi dengan sujud sahwi dan diulangi rukunnya yang tertinggal. Perkara wajib di dalam sholat seperti yaitu tahiyat awal, kemudian membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, membaca yaitu keselamatan untuk keluarga Nabi Muhammad SAW, membaca surat Al-Fatihah, yaitu perkara wajib. Kalau kita lupa tertinggal maka tak perlu kita ulangi, cukup diisi dengan sujud sahwi. Perkara yang ketiga yaitu perkara sunnah. Dalam mazhab mayoritas para ulama mengatakan sunnah, namun dalam mazhab Imam Syafi'i disebut dengan sunnatul hayat. Apabila tertinggal baik disengaja ataupun tak disengaja, maka tak perlu diisi dengan sujud sahwi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian ya, perkara sunnah ini tidak perlu kita bertentangan, berbeda pendapat. Misalkan perkara sunnah yaitu mengangkat tangan dalam sebuah riwayat alal uzunain, yaitu sampai yaitu daun telinga. Dalam riwayat yang lain disebut alal mangkibai, yaitu sampai bahu. Maka boleh semua ya, semua ini benar. Yang tidak boleh itu yang tidak ada riwayatnya. Allahu Akbar, apalagi sampai muter-muter 2-3 kali. Allahu Akbar, yang seperti ini tidak ada riwayatnya. Tapi kalau yang seperti ini maka boleh-boleh saja dilakukan, dan ini semua ada riwayatnya. Kemudian yaitu meletakkan di atas bahu, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu ada yang mengatakan ala sadri, ada juga yang mengatakan ala surrati, ada yang mengatakan baina sadri wa surrati, yaitu antara dada dan pusat. Ada juga yang tidak mengangkat tangan sama sekali seperti dalam mazhab Imam Maliki. Yang seperti ini boleh-boleh saja dilakukan. Yang tidak boleh itu Pak Ustadz yang ngangkat Allahu Akbar ke kening. Nah, ini tidak boleh, tidak ada riwayatnya. Jadi hal yang seperti ini tidak usah diributkan. Jangan ketika ada orang ngangkat Allahu Akbar, nah lihat orang ini sesat, orang ini ya. Bukan sesat, kitanya yang nggak ngerti di dalam fikih.
Jadi ada beberapa pendapat para ulama. Begitu juga ketika kita tasahud awal, ketika tasahud akhir, Pak Ustadz boleh digerakkan atau tidak digerakkan? Hadis yang berkenaan tentang masalah menggerakkan jari ketika tahiyat itu semuanya doib. Hadis yang mengatakan menganjurkan untuk menggerakkan, hadisnya doib. Hadis yang mengatakan jari Rasulullah ketika tahiyat tidak digerakkan, juga hadisnya doib. Jadi kata para ulama yaitu kembali kepada hukum awal, maka tidak digerakkan. Pak Ustadz digerakkan tidak? Saya tidak digerakkan. Tapi kalau ingin digerakkan boleh-boleh saja. Kenapa? Karena hadisnya sama-sama doib. Kalau ingin digerakkan Pak Ustadz, gimana caranya? Misal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Turun sekali, tidak naik-naik lagi. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Menurut Imam Hanafi, asyhadu an la ilaha illallah. Kelihatan tidak? Tidak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak turun-turun lagi. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, ketika ada lafaz Allah naik ke atas, kemudian lafaz Muhammad turun ke bawah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian wa ala ali sayyidina Muhammad, ketika menyebut nama Nabi Muhammad naik setengah lalu turun Muhammad sampai terakhir. Dalam mazhab Imam Maliki bergerak terus dari awal sampai terakhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kencang bu gerakannya ini. Ya enggak tahu nih akan obat apa ya. Pak Ustadz, ada yang melingkar-lingkar gerakannya. Dalam fikih, dalam mazhab Maliki, ulama Maliki yang mengatakan di sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan naik ke atas, turun ke bawah. Ada yang melingkar berputar seperti tawaf di Ka'bah, yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu. Mata kita kemana Pak Ustadz? Mata kita melihat ujung jari kita, bukan ujung jari kawan kita. Ini tidak yang dilihat ujung jari teman kita. Pak Ustadz, aku tidak khusyuk sholatnya. Kenapa? Saya ngelihat ujung jari kawan saya kencang betul bergeraknya. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka. Kayak orang mabuk. Ya, yang seperti ini boleh-boleh saja. Makanya yang dilihat bukan ujung jari teman kita, ujung jari kita yang dilihat. Bukan kayak gini, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ini perkara-perkara sunnah yang tidak usah kita berbeda pendapat, ya, tidak usah kita permasalahkan. Yang penting kita melaksanakan sholat dan berujuk kepada orang-orang yang ahli di bidangnya. Fas'alu ahla zikri, bertanya kepada para ulama, bertanya kepada para habaib, bertanya kepada para ustaz. Maka oleh sebab itulah, ya, ketika kita laksanakan sholat ini dengan khusyuk, insya Allah Allah akan menjaga kita dan akan mengabulkan setiap doa kita. Maka kata Imam Syafi'i, saking mesti sadarnya mata mesti terbuka. Kalau tertutup makruh hukumnya, kalau tidak ada uzur. Kecuali kalau ada uzur. Kalau ada uzur maka boleh-boleh saja. Contoh misalkan kita sholat, masbuk sholat kita ini di belakang orang. Di depan kita ini ada orang laki-laki pakai baju kaos sepan lepis sholatnya, kita di belakang dia. Ketika rukuk Allahu Akbar, tertariklah baju kaosnya, kelihatan belahan ketupat di belakang itu. Berpikir, ya Allah, halang hitamnya ini daki atau tato ini, ya. Yang ini mengganggu kekhusyuan sholat, ya. Maka dalam hal yang seperti ini, maka boleh-boleh saja matanya ditutup. Ya Bu, ya, jangan dinikmati. Masya Allah, ini orang mandi ya, tidak nih jijik. Astagfirullahaladzim. Tutuplah matanya, ya, nggak apa-apa. Jadi jangan
jangan dinikmati. Bapak Ibu sekalian, ya, kemana mata kita sholat? Ila maudhi'is sujud, ke tempat sujud dalam mazhab Syafi'iyah. Tetapi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, boleh-boleh saja mata melihat kemana-mana, yang penting kepala tidak bergerak. Contoh, Allahu Akbar, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tetapi Imam Syafi'i paling tertib dalam fikih ibadah. Melihat kemana? Melihat ke sini. Yang tidak boleh itu Allahu Akbar, inna a'tainakal kautsar. Ini nak sholat apa nak cari air ayam, ya. Nah, jadi seperti itu dalam fikih ibadah tentang masalah sholat. Oke, Masya Allah, luar biasa Ustadz. Dalam satu bahasan saja ibu-ibu dan pemirsa di rumah, masal telunjuk saja Ustadz, banyak sekali perbedaannya. Tapi jangan diributkan, semuanya sunnah asalkan masih dalam mazhab, boleh diikuti Ustadz, ya. Tergantung keyakinan masing-masing. Oke Ibu, masih banyak sekali bahasan tentang fikih ibadah, dan nanti kita akan lanjutkan juga dengan sesi tanya jawab. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Selamat datang di Corona Fashion Show. Fashion Show menarik, gaya ngintip namun mengerti. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Yang depan sih semangat Ustadz, ya, tapi yang belakang ketengokannya idak. Ketengokannya yang idak bergeraknya, diem. Ibu-ibu lebih semangat lagi, biar Ustadznya juga lebih semangat lagi untuk menyampaikan tausiahnya, biar semangatnya bisa berbuah menjadi pahala untuk kita hadir di majelis taklim hari ini. Kita ulangi satu kali lagi, yang belakang ikut ya Bu. Oke, Dakwah Keliling TVRI, insya Allah iya, aku yang salah Bu, hampir. Insya Allah luar biasa tadi Ustadz. Masya Allah luar biasa. Memang Ustadz, tadi kita sudah membahas tentang fikih ibadah. Yang namanya manusia tidak luput biasanya dari salah, hilaf dan lupa. Nah, kalau dalam sholat kita sudah diberikan tuntunan ketika kita lupa akan bacaan atau rakaat, Ustadz, ya, biasa dikenalkan dengan sujud syahwi. Lalu seperti apa sujud syahwi yang benar melalui fikihnya? Boleh Ustaz tolong dijelaskan? Baik, sujud sahwi, ya. Sujud sahwi merupakan artinya yaitu melakukan sujud 2 kali, yaitu sebelum salam atau setelah salam, ya, dikarenakan lupa sesuatu dalam gerakan sholat atau apa yang kita lakukan dalam pelaksanaan sholat.
mulai dari bacaannya, begitu juga yaitu gerakannya. Maka seperti yang saya jelaskan tadi bahwa apabila rukun yang tertinggal, maka wajib bagi kita untuk mengulangi rukun tersebut lalu diisi dengan sujud sahwi. Bacaannya subhana la yanamu wa la yashu. Coba sama-sama, subhana la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan juga tidak lupa. Dibaca 3 kali, disunahkan, dikeraskan takbirnya ya sebelum salam. Contoh misalkan ibu-ibu kelupaan rukun karena sholat sendirian di rumah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, misalkan baca Al-Fatihah selesai, kemudian mau rukuk, karena sambil mikir kemana-mana ya, aku tadi ini punya duit 50.000, ku beli ke bedak 10.000, ku beli ke abang bebek 15.000, kemana lah 25.000 tadi ya, nah kenapa di kantong tinggal 5.000, sami Allahu Akbar, lupa dia rukuk gara-gara mikir seperti tadi ya. Maka ketika dia teringat, nah lupa aku nih harusnya rukuk, maka kembali ke posisi rukuk. Kecuali kalau dia sudah membaca surat Al-Fatihah, sudah berdiri dari rukuk, sudah berdiri dari sujud, kemudian duduk antara 2 sujud lagi, kemudian dia berdiri pada rakaat kedua, sudah membaca surat Al-Fatihah, baru teringat tadi rukuk pada rakaat pertama belum dilakukan, maka rakaat yang pertama mahzub, rakaat yang kedua menjadi rakaat yang pertama tanpa membatalkan sholat. Maka cukup diisi dengan sujud sahwi nanti sebelum salam. Paham Ibu? Jangan dibatalkan. Nah tadi lupa rukuk dah, batal kebaiklah ya, ngulang lagi. Tidak perlu dibatalkan. Cukup rakaat yang pertama tadi karena kurang rukunnya, maka mahzub rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua menjadi rakaat yang pertama. Maka diisi dengan sujud sahwi. Kemudian perkara wajib dalam mazhab Syafi'iyah disebut dengan sunnatul aba'an atau sunnatul hayat. Apabila terlupa melakukannya, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Contohnya apa, Pak Ustadz? Misalkan contoh ya, kunut. Tadi niatnya nak kunut, tapi lupa berkunut karena dia ikut mazhab Syafi'i. Ya, dalam sunnatul aba'at, kunut itu ya termasuk dalam perkara sunnatul aba'at. Baik itu di sewaktu subuh ya maupun di pertengahan bulan Ramadan. Cuman dalam mazhab Syafi'i yang menganjurkan kunut dan ini merupakan sunnatul aba'at. Apabila terlupa untuk melakukan kunut, kemudian maka dianjurkan yaitu sunnah muakkad hukumnya untuk melakukan sujud sahwi seperti itu. Ini perkara wajib ya. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, andai kata misalkan lupa dianya untuk kunut, lupa pula ternyata untuk sujud sahwi, bagaimana hukumnya? Maka kata Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um mengatakan, la ara baina anna wajib ala ahadin tarku sujud sahwi ayauda sholah. Maka tidak wajib baginya untuk mengulangi sholatnya, dan tidak wajib untuk melakukan sujud sahwi. Artinya sholatnya tetap sah. Oke, Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin kurang begitu Ustaz ya aturan terkait sujud sahwi. Memang soal fikih ibadah, terutama fikih sholat ini banyak sekali yang harus dijelaskan dan tidak bisa habis dalam satu waktu kajian Ustaz ya. Harus terus ditekuni, harus terus dicari tahu, bahkan untuk satu fikih ataupun satu maslahat saja itu bisa dihabiskan waktu berdiskusinya hingga berjam-jam Ustaz ya, apalagi untuk secara keseluruhannya. Oke Ustaz, kita mungkin sudah melihat banyak ibu-ibu yang sudah mulai penasaran ini Ustaz terkait materi kita hari ini. Boleh langsung saja tanya jawab, kita buka sesinya untuk ibu-ibu yang ingin bertanya, boleh angkat tangannya. Oke, pertanyaan pertama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Emi Sumarni dari Majelis Taklim Al-Huda Sungai Buah. Ustadz, yang ingin kami tanyakan sehubungan dengan masalah fikih ibadah
Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana cara bersuci yang benar bagi perempuan khususnya ketika mau beristinja dan sholat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab Ustaz. Baiklah, bagaimana cara beristinja dengan benar? Cara beristinja dengan benar yaitu ya bukan hanyalah perempuan akan tetapi juga laki-laki. Maka cukup yaitu digunakan dengan yaitu perut jari tangan kiri, jangan tangan kanan. Ya, tangan kanan kan untuk makan. Nah, jadi gunakan tangan kirinya yaitu untuk melakukan istinja yaitu dengan perut jari. Kalau dia dalam keadaan berpuasa maka cukup dengan yaitu perut jarinya saja. Tetapi kalau dalam keadaan tidak berpuasa maka dimasukkan yaitu sedikit yaitu yaitu ke dalam lubang dubur kita untuk membersihkan yang di dalamnya itu ya, biar kotorannya itu penyakitnya yaitu keluar. Terima kasih. Oke, baik, semoga menjawab pertanyaan dan juga mewakili pertanyaan pemirsa yang ada di rumah Ustadz. Dan untuk pertanyaan kedua dari bapak-bapaknya, boleh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yunus, pengurus Masjid Nurullah. Yang ingin kami tanyakan Pak Ustaz, di dalam sholat itu ada namanya rukun fi'liyah, rukun qauliyah, dan rukun qalbi, atau disingkat dengan atau yang kita kenal dengan rukun 13. Nah, bagaimana caranya untuk melaksanakan rukun 13 ini dalam satu sholat? Apakah harus disebutkan satu persatu, yang maksudnya rukun kalbi ini, rukun qauli ini, rukun fi'liyah ini? Demikian pertanyaan kami, atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, boleh langsung dijawab. Baiklah, yang disebut dengan rukun 13 itu Bapak Ibu sekalian yaitu dimulai dengan takbiratul ihram. Disebut dengan rukun 13 itu dalam mazhab Syafi'i yaitu dimulai daripada takbiratul ihram. Kemudian selanjutnya yaitu berdiri bagi yang mampu. Kemudian ruku. Setelah itu i'tidal. Kemudian sujud, duduk antara dua sujud. Kemudian yaitu tahiyat. Setelah itu baru salam ke kanan dan salam ke kiri. Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi di dalam melaksanakan rukun 13 itu harus dilaksanakan dalam satu sholat. Satu yang tertinggal seperti yang saya jelaskan tadi, maka ya wajib bagi kita untuk mengulangi rukun tersebut dan disunnahkan yaitu untuk di akhir sholatnya sebelum salam yaitu sujud sahwi. Nah, rukun-rukun tersebut ya, maka dalam mazhab Syafi'i ada yang disebut dengan yaitu sunnatul aba'ad dan sunnatul hayat yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian baru dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu rukun qauli, yang kedua rukun fi'li. Rukun qauli yaitu rukun ucapan dari apa yang kita sampaikan. Kemudian rukun fi'li gerakan daripada sholat. Kemudian rukun selanjutnya yaitu rukun qalbi, yaitu qalbi kita menghayati setiap gerakan dan bacaan yang kita baca sambil mengingat semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka inilah yang disebut di dalam istilah rukun di dalam sholat. Lebihnya daripada itu tidak ada sepakat para ulama tentang masalah rukun-rukun selain daripada itu. Terima kasih.
Oke, baik Ustadz, maka ketika rukun-rukun yang telah disebutkan tadi telah terpenuhi, maka sahlah sholatnya Ustadz ya. Oke Ustadz, mohon maaf Ustadz, kayaknya kita cuman 2 pertanyaan saja Ustadz, karena waktu kita sudah melebihi durasinya. Maka boleh Ustadz, kesimpulan kita hari ini tentang fikih ibadah, boleh Ustadz? Baiklah, berbicara tentang masalah fikih, bahwa penting sekali bagi kita untuk mengetahui yaitu makna daripada apa yang kita laksanakan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ilmu syariatnya disebut dengan fikih ibadah. Maka kita harus paham dalam beribadah. Andai saja kita tidak mengerti dalam melaksanakan ibadah, tidak mengerti syariatnya seperti apa, maka sia-sialah apa yang kita lakukan. Kemudian kita juga harus memahami apa yang kita baca. Oleh karena itu, jangan sampai kita tidak tahu. Bila perlu baca, yaitu yang kita baca itu sekali-sekali, yaitu terjemahnya, sehingga kita mengetahui makna dari apa yang kita baca. Bila perlu belajar bahasa Arab, panggil ustadz, bayar dianya, ya. Jangan sampai kita misalkan les bahasa Inggris lunas 500.000 sebulan, les biologi 500.000 lunas sebulan, giliran kita les ngaji atau les bahasa Arab 50.000 nunggak 2 bulan. Giliran dibayar 50.000, ya. Ini Pak Ustadz lillahi ta'ala, diambil sama ustadznya. Kok masih di sini Bu? Ditanya sama ustadznya, ya. Nunggu sosokannya Pak Ustadz, masih nak nyosok lagi. Nah, jadi perlu kita belajar supaya kita mana tahu kelak nanti kita, ya, berangkat ke Ka'bah, ditanya misalkan kita sama orang Arab dan tidak dibudikan kita sama orang Arab, tidak dibohongin sama orang Arab. Kemudian kita mau sholat, mau tidur, tidak bisa matikan lampu, bisa kita nyuruh orang Arab, ya. Kenapa? Karena kita bisa berdialog dengan orang Arab. Jangan sampai tidak tahu Arab, ta'al, ta'al. Ayo fi'eh, kata orang Arab, nak minta matikan lampu karena dia tidak bisa tidur, lampunya ini terang. Apalah bahasa Arab ini? Nur, nur, nur. Ayo fi'eh, kata orang Arab. Ayo khidmah, apa yang bisa saya bantu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena tidak bisa bahasa Arab, makanya belajar saya sekali Bu, ya. Enggak apa-apa. Baiklah, ya. Oleh karena itu bahasa Arab sangat penting untuk apa? Untuk mentadaburi, ya, dari apa yang kita baca agar kita mengerti apa yang kita ucap. Subhanallah, Maha Suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, astagfirullah, ampunkan aku ya Allah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ustadz telah memberikan tausiahnya pada hari ini tentang fikih ibadah. Semoga bisa menambah khazanah pengetahuan kita yang hadir pada hari ini dan juga pemirsa yang ada di rumah. Dan kami ucapkan juga untuk Ketua Masjid Nurullah Jalan Ratu Sianom 3 Ilir Palembang dan seluruh majelis taklim yang hadir pada hari ini, kami ucapkan terima kasih, dan juga tentunya pemirsa dakwah keliling TVRI di rumah yang menyaksikan tausiah kita hari ini tentang fikih ibadah. Memang Islam adalah agama yang indah lagi memudahkan, sampai urusan mensucikan diri, sampai urusan ibadah, dari mulai mata kita melek Ustadz, ya, sampai mata kita terpejam kembali, semuanya ada aturannya. Memang itulah indahnya Islam, itulah indahnya Islam yang diatur oleh fikihnya. Memang saya tutup akhiri tausiah kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI insya Allah penuh berkah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala أشرف الأعراب والعجم
على قدمي محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد رؤيت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والهكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه